Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana kemarin kalau isunya itu Rismon ingin minta SP3, ingin sowan ke Solo, ingin minta maaf kepada Pak Jokowi, ingin damai agar status tersangkanya lepas. Sekarang salah satu tersangka yang lain yang bernama Roy Suryo, sepertinya ya konon kabarnya juga akan melakukan hal yang sama dengan apa yang ingin dilakukan oleh Rismon. Bahkan Roy Suryo mengatakan dalam sebuah video, kalau dia tidak menutup kemungkinan, ya kalau ada restoratif justice, ayo. Kalau tidak ada ya gak usah. Ya sepertinya apa ya, malu-malu kucing gitu. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba mereka bersamaan mau agar kasus ini berhenti tidak sampai pengadilan? Apakah mereka tidak yakin dengan penelitiannya sendiri? Nanti kita simak videonya. Karena ada seorang netizen yang membuat sebuah parodi terkait dengan video syuting Anies Baswedan untuk persiapan pemilu ataupun pilpres tahun 2029. Dan ini lucu banget teman-teman, kalian wajib nonton videonya. Nah, dan lagi ada kabar menarik dan ini sepertinya bocoran dari Ketua Umum YouTuber Nusantara, yakni Mas Agri Fanani, yang mengatakan bahwa akan ada head to head debat panas antara Bang Bill dan juga Rismon Hasyiolan Sianipar di sebuah stasiun TV. Nah, terakhir ada pengakuan dari mantan orang dekat Pak Jokowi yang pernah bekerja bersama Pak Jokowi mengenai rahasia belusukan-belusukan beliau dan juga rahasia mengenai bahasa Inggris Pak Jokowi yang selalu difitnah, dihina oleh orang. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kameramen siap, soundman siap. Film untuk pencitraan menuju Presiden 2029. Action. Keep touching, yuk, bagus Pak. Abah Anies. Lebih natural lagi ketawanya. Lebih natural. Ya, senyumnya lebih lebar lagi. Angle-nya diambil lagi ke kiri. Bagus banget pencitraannya Pak, pencitraan Bagus sangat bagus. banget pencitraannya. Senyumannya. Yuk. Senyum dong, senyum. Senyum dia. Mantap. Sudah, restoratif justice saja. Itu lagi diupayakan oleh beberapa pihak. Saya mengatakan gini, saya tidak mengiyakan, tapi juga tidak menolak. Kalau Malu-malu itu kucing baik gitu untuk ngomongnya. Indonesia, mencintai Indonesia kan, Ya, silakan. Tapi syaratnya satu, apa? nggak boleh ada yang memaksakan kehendak. Oh ini harus minta maaf, nggak ada yang minta maaf, nggak ada. Break ya break, selesai. Udah, kan bagi kami, Gantung dong. enggak sudah selesai kok saya, kan bukunya udah selesai, udah terbukti. Dan bagi dapat kami cuan kan dari situ. 99,9% Ya, palsu. bagi Anda. Tapi Iya. kan ada pihak yang merasa dirugikan. Siapa yang dirugikan? Kami juga dirugikan, Mas. Ditersangkakan tuh apa nggak rugi? Ya saling memaafkan. Ya emang kau Dicengkal tersangka. apa nggak rugi? Ya. Hmm. Saling mengakui kalau dia salah, saya selesai. Ya. Loh, dia salah, saya selesai. Salah, nggak gitu Roy konsepnya, nggak gitu. Nggak gitu. Pak Jokowi selesai, ijazahnya asli. Kau yang salah. Penelitian kau yang salah. Itu yang benar. Jangan kau balik-balik. Jangan kau balik-balik teorinya. Oke, syaratnya kalau Tapi nggak restoratif memaafkan. justice apa? Nggak ada syarat. Break. Udah gitu aja. Oh iyalah. Terus ngapain capek-capek selama ini? Lo enggak lah. Nyari Kan duit sudah lah. selesai bukunya. Nyari duit lah. Tapi Iya nggak? satu hal yang pasti, Mas. Kalau itu di break, jangan ada kemudian komanya. Jangan boleh lagi atau nggak boleh loh nanti menelisik yang lain-lain. Nggak. Mungkin kalau dia ingin berhenti untuk ayahnya, untuk dia, oke. Tapi tidak untuk anaknya. Jadi selebritasnya Terus, anaknya. iyalah. P20 itu adalah surat pemberitahuan dari pihak kejaksaan bahwa penyidik telah melampaui batas penyidikannya. Sehingga dengan demikian, kalau dikirimkan P20, maka SPDP-nya juga dikembalikan. Kalau SPDP yaitu surat pemberitahuan dimulai penyidikan dikembalikan kepada pihak Polda Metro Jaya, berarti perkara tersebut tidak bisa lagi dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Artinya perkara tersebut dengan sendirinya berhenti di tengah jalan. Berhenti. Pengen berhenti tengah jalan kasusnya gitu. Ngomong aja kali. Sekarang begini, bolanya itu kan ada pada pihak Polda Metro Jaya dan ada pada pihak kejaksaan. Kami sih berharap bahwa sekarang kuncinya hanya ada pada kejaksaan.
Karena Polda telah melampaui batas 14 hari, ini sudah lewat dari 1 bulan lagi, maka menurut kami berdasarkan KUHAP, seharusnya kejaksaan segera mengirimkan P20 dan kemudian segera mengembalikan SPDP. Kalau kemudian SPDP dikembalikan, ya apa yang bisa dilakukan Polda Metro Jaya? Memangnya perkara ini akan disidangkan oleh pihak Polda? Memangnya penyidik akan membawa perkara ini ke pihak minta dihentikan peradilan? juga, Kan yang membawa perkara adalah jaksa penuntut umum. Kalau SPDP-nya dikembalikan, berarti artinya perkara tersebut tidak bisa lagi dibawa ke ranah persidangan. Kita hanya berharap aja kepada pihak kejaksaan Mulai untuk takut, melaksanakan mulai KUHAP dengan takut. konsisten. Mulai takut, mulai takut. Tidak bisa atau hanya menunggu sifatnya ini? Karena itu kan kewenangannya pihak penuntut umum ya, dan kewenangan penuntut umum itu diberikan oleh undang-undang. Kompetensi yang dikaitkan dengan Scopus ya. Nah, ini saya juga harus sampaikan ya, bahwa bukan saya tidak menghormati jurnal, bukan saya mengecilkan arti jurnal ilmiah, tetapi posisi saya seperti yang saya sampaikan pada sidang sudah tidak di situ. Sudah Ya, tidak saya di ini situ. sebagai peneliti sudah sangat senior, jadi kebutuhan akan diseminasi dari hasil penelitian saya itu menggunakan jurnal-jurnal Scopus itu sudah selesai ya, sudah selesai. Karena apa? Terutama kepentingan atau kebutuhan para ilmuwan untuk menuliskan publikasi ilmiahnya menggunakan jurnal-jurnal berbasis Scopus dan sebagainya, itu pertama adalah untuk kepentingan atau kenaikan pangkat. Atau kalau seorang akademisi ya dia akan ingin meraih jabatan lektor kepala hingga profesorat. Bilang gitu. aja kalau saya nggak kan bisa bikin tidak lagi. jurnal, Itu nggak sudah bisa dunia bikin masalah buat Scopus, saya. bilang Dan aja kayak gitu, kedua juga nggak saya usah sampaikan, yang ini juga malu-malu. dipinter oleh para termul, para buzzer ya. Dan saya sampaikan bahwa saya itu pada titik sekarang adalah mengikuti jejak atau mengikuti tradisi ya budaya para ilmuwan terdahulu. Saya contohkan pada sidang itu Socrates ya. Socrates pada 2500 tahun yang lalu itu, dan kemudian para filsuf berikutnya, para ilmuwan berikutnya itu tidak menggunakan jurnal untuk mempublikasikan karya ilmiahnya, Ya, tetapi karena waktu itu belum menggunakan ada buku. jurnal. Nah, tradisi itu saya ikuti sejak bertahun-tahun yang lalu, maka buku saya banyak ya. Ini adalah buku saya yang kesekian gitu. Jadi tradisi saya ikuti. Kenapa? Satu, kalau kita menggunakan jurnal, maka diseminasi itu tidak akan tercapai pada masyarakat luas. Karena yang membaca jurnal itu adalah masyarakat ilmuwan sendiri. Sehingga masyarakat awam tidak punya akses, karena baca jurnal secara lengkap itu berbayar, mahal gitu kan. Dan biasanya para ilmuwan akademisi itu dibayar sama universitas masing-masing. Nah, masyarakat bagaimana bisa mengakses ya kan? Nah, tetapi kalau buku itu masyarakat bisa mengakses dengan gampang. Jadi buku saya ini dapat saya untung kau harapkan kan, tidak ngomong hanya dimiliki aja. oleh individu saja, tetapi dimiliki oleh para institusi, perpustakaan universitas dan sebagainya, sehingga yang membaca bisa banyak. Satu buku, satu universitas, mahasiswanya bisa ribuan, bisa membaca satu buku ini, dan banyak masyarakat yang bisa mengaksesnya. Gitu. Nah, ini yang orang kadang tidak paham di awal-awal dulu itu, Pak Jokowi itu, beliau itu sangat detail, betul-betul detail gitu ya. Misalnya waktu kunjungan kerja ke Banjarmasin, waktu kebakaran hutan itu, dari bandara langsung ke lokasi kebakaran. Itu waktu itu ada kira-kira 2.000-an itu berusaha, ya aparat macam-macam ya, madamkan kebakaran itu. Padahal titik kebakarannya hanya 2-3 titik saja. Saya lihat beliau agak diem terus berkernyit gitu. Kembali ke hotel dulu, masuk hotel, check in, beliau sholat. Setelah sholat tiba-tiba kita kembali ke lokasi kebakaran. Loh, ada apa? Tapi beliau tetap kembali ke lokasi. Ternyata apa? Seperti incognito gitu. Datang ke lokasi, tinggal 5-10 orang aja. Itu tadi orang yang 2.000 itu hilang semua. Nah, presiden ini, kebiasaan gini tidak benar. Akhirnya apa ya? Dikumpulkan semua, ya tahulah pokoknya. Yang jelas sejak saat itu nggak ada lagi tuh pola mobilisasi bohong-bohongan gitu. Luar biasa Pak Jokowi memang memilih untuk seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah Bapak kemudian punya kemampuan bahasa Inggris yang terbatas, kalau saya bilang tidak. Tapi permasalahannya adalah kita orang Indonesia ini kan aksennya cukup kenceng ya Mas. Gitu. Saya kebetulan kalau ngomong bahasa Inggris juga kelihatan tuh. Saya bukan Inggris Amerika atau Inggris British gitu atau apa gitu. Enggak, saya nggak bisa. Ada bugis-bugis dikit. Bener, ada Makassar-Makassarnya dikit nih kalau misalnya di ini gitu. Jadi kan itu mungkin yang kemudian menjadi bahan olok-olokan untuk orang. Padahal pertanyaannya sekarang, apakah kemudian pesannya tidak tersampaikan dengan baik? Belum tentu loh, gitu. Tetap kok pesannya tersampaikan. Bahasa itu kan bukan masalah lu harus pakai aksen yang mana gitu. Bahasa itu yang penting lu tahu apa yang diomongin, counterpart lu paham.
Jadi saya juga terus terang tidak, karena saya memang tidak punya aksen juga gitu, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris saya bahasa Indonesia gitu. Jadi dan Bapak itu sebenarnya jago. Cuman Bapak nggak mau aja. Maksudnya bukan nggak mau, maksudnya kayak ya ada undang-undang apa segala macam bisa kok. Dan dalam percakapan informal Oh itu iya, lebih, iya, itu iya. lebih ini ya, Betul, lebih cair ya. Ada schedule, ini saya sampaikan info ke teman-teman. Nanti Apa di tuh, Pak acara Ketua? head to head sekalian aku bantu promosiin ya CNN. Bantu promosi ini kan. Rabu malam head to head akan bertemu antara pelapor dan terlapor. Ya. Wow, serius ini. Seru nanti ya di head to head Rabu malam. Bang Bill hadir diundang sebagai narasumber pelapor dan Besok berarti ya? Rismon narasumber terlapor. Ini keren. Ayo Bang Bill. Rismon saatnya dikulitin. Sikat Itu habis fakta pokoknya. bahwa sampai dengan hari ini seminggu kurang lebih Rismon sudah tidak ada lagi nongol di channelnya. Sudah tidak ada lagi video yang mereka upload. Padahal sebelumnya sehari bisa 2, bisa 3, rajin betul gitu. Nyari duit Pak Ketua waktu itu. Rajin betul dia upload video tuh. Padahal kan belum dikerangkeng ya, Gri. Ya. Belum, baru hanya dilaporkan oleh Bang Bill. Ya semenjak itulah kemudian sudah nggak upload lagi. Ya, dan nggak ada muncul di media lainnya juga. Biasanya kan di media temennya, di media kawan mereka kan muncul tuh. Nggak ada juga muncul itu. Oke ya, kita tunggu hari Rabu malam. Acara head to head di CNN. Keren Pertarungan antara Harus kita nonton Bang sih Bill nanti. sebagai pelapor melawan Rismon sebagai terlapor. Yang paling pasti Bang Bill udah confirm bisa hadir dan mau hadir. Tinggal kita tunggu respon dari Berani nggak si Rismon. Momon? Akibat perang di Timur Tengah, kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan. Saudara-saudara sekalian, kita buktikan kita tidak berlindung di belakang peraturan. Kita tidak berlindung di belakang sistem yang sudah berjalan. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat. Dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan kita, kekayaan kita yang luar biasa, sesungguhnya harus lebih baik lagi kita kelola, lebih baik lagi kita kendalikan. Untuk itu, saya tegaskan kembali lagi bahwa kita harus memerangi korupsi di setiap tingkat. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, penipuan, kolusi dengan pengusaha-pengusaha nakal, ini yang mengakibatkan kebocoran negara. Ini yang mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang. Kekayaan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi bencana apapun. Saudara-saudara, seluruh dunia sedang mengalami goncangan
seluruh dunia. Akibat perang di Timur Tengah, kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, gimana nih Roy Suryo nih? Katanya demi bangsa dan negara, kalau itu baik, dia akan restoratif justice, dia akan stop. Tapi tadi aneh, dia ngomongnya, Pak Joko yang salah, saya selesai. Kebalik dong, Anda yang salah, penelitian Anda yang abal-abal, Pak Joko yang selesai, Pak Joko yang benar, jasanya asli, gitu yang bener Roy. Tapi kira-kira kenapa ya gerombolan-gerombolan ini mulai melunak teman-teman, mulai ingin restoratif justice? Ya walaupun penasihat hukumnya kayak Refli Harun, kayak Abdul Ghaffur Sangaji tadi, keras mengatakan demi hukum, harus dihentikan, Polda melanggar ini, itu, kejaksaan harus mengembalikan P20 dan segala macam, kasus ini tidak layak disidangkan. Waduh, tapi kok sepertinya mereka satu kesatuan ya, satu suara dengan klien-kliennya, walaupun kliennya menyampaikan lebih halus gitu. Mungkin tidak mau dikatai mencela-mencela sama pendukungnya ya kan, makanya dia mengemasnya dengan sangat halus dan lembut teman-teman. Aduh. Dan tadi katanya Tifa, Sokrates, zaman Sokrates tidak ada yang bikin jurnal, semua bikin buku. Ya iya, zaman Sokrates belum ada jurnal ilmiah. Aduh, sekarang penelitian itu ya minimal dibuat jurnal ilmiah biar kita bisa mengujinya dari metodologinya, dari sisi yang lain. Ini kan harus ada, dan biar datanya berimbang. Ini kalian, aduh, gimana ya? Membuat sebuah buku, menulis sebuah buku atas dasar kebencian terhadap seseorang, itu masalahnya. Kita ngomong mens reanya dulu deh. Kalau kita ngomong isinya nggak perlu, banyak ahli yang bisa menjelaskan isi dari bukunya yang katanya sih sampah itu ya kan. Saya belum baca, tapi dari keterangan-keterangan ahli ya mereka sudah baca bahwa buku itu memang tidak pantas untuk dibaca teman-teman. Tak pantas untuk dikatakan bahwa itu jurnal ilmiah. Bahkan polisi pun mengatakan hal demikian. Jadi ya kita percaya polisi dan juga ahli-ahli yang beneran. Apalagi ya di jurnal ilmiah itu, bukan di jurnal ilmiah, buku Jokowi White Paper itu, katanya tulisan Rismond yang paling banyak mengulas mengenai digital forensik. Kayak mana kita mau baca buku itu sedangkan Rismond sendiri dicurigai ijazah S3-nya bermasalah dan konon kabarnya dia tidak terdaftar S2 di Yamaguchi. Gimana ceritanya? Dan dia selama ini mengaku S2 S3 Jepang. Dapat beasiswa dari mana teman-teman? Dari ya lupa lagi saya. Dari mana beasiswanya ya? Dari pemerintah Jepang ya. Nah itu, dan konon kabarnya dia membuat surat kematian dan dikirimkan kepada profesornya dan juga Universitas Yamaguchi agar, nah ini kan ketika Anda tidak berhasil menyelesaikan pendidikan Anda ataupun tidak bisa mencapai target pendidikan Anda. Dan ini kan biasanya syarat dari yang memberikan beasiswa. Ya Anda harus mengembalikan. Nah triknya Rismond diduga kalau dia tidak ingin mengembalikan, dia bikin surat kematian teman-teman. Biar dia tidak ganti rugi kepada Mombuka Gakuso kalau nggak salah ya beasiswanya ya. Ini kan konyol. Orang seperti itu mau kita percaya? Apakah orang seperti itu? Orang yang bermasalah seperti ini mau kita percaya? Siapa yang mau kita percaya? Aduh, terus kata Roy Suryo, kemarin waktu di CNN apa di mana gitu ya kan, di interupsi apa gitu. Rismond sahabat saya, itu legal standing saya. Saya tahu Rismond, dia lulusan S1 S2 UGM. Ya kalau itu kita bisa percaya. Tapi kalau dia lulusan S2 S3 Jepang, tanda tanya besar bos. Masih harus diselidiki karena kan sudah naik laporan polisi. Dan kita tunggu sajalah debat panas antara Rismond dan juga Bang Bill di head to head nanti. Ini kayaknya menarik dan luar biasa teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.